Ada perasaan yang sulit dijelaskan ketika seseorang berada di tengah orang banyak, namun hatinya tetap terasa sepi. Saat tawa terdengar di sekitar, tapi dada justru terasa kosong. Saat semua orang tampak punya tempat untuk pulang, sementara kita hanya punya diri sendiri untuk diajak bicara. Inilah yang disebut dengan selalu merasa sendiri. Bukan karena tidak ada orang di sekitar, tapi karena tidak ada orang yang benar-benar mengerti isi hati. Merasa sendiri tidak selalu berarti kesepian fisik. Kadang seseorang bisa dikelilingi teman, keluarga, bahkan pasangan, tetapi tetap merasa terasing. Itu terjadi karena koneksi yang kita miliki hanya di permukaan. Kita bisa berbincang panjang lebar tentang hal-hal ringan, tapi jarang ada yang mau benar-benar mendengarkan cerita terdalam yang kita simpan. Di dunia yang serba cepat ini, empati menjadi barang langka. Semua orang sibuk bertahan dengan hidupnya sendiri, dan kita pun akhirnya belajar menahan perasaan, berpura-pura kuat, sambil perlahan menumpuk rasa hampa. Perasaan selalu sendiri bisa juga datang dari dalam diri. Dari luka yang belum sembuh, kadang kita menutup diri karena trauma masa lalu, takut disakiti, takut ditolak, takut dianggap lemah. Maka kita membangun tembok tinggi di sekitar hati, berharap aman dari kecewa, tapi tembok yang sama juga menghalangi cahaya untuk masuk. Kita ingin dicintai, tapi tak berani membuka diri. Kita ingin dimengerti, tapi terlalu takut bercerita. Akhirnya, kesepian menjadi teman yang setia, hadir setiap malam tanpa perlu diundang. Namun tidak semua kesendirian itu buruk. Dalam diam, kita belajar mengenali diri sendiri. Kita menemukan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kehadiran orang lain, tapi dari penerimaan terhadap diri sendiri. Kesendirian bisa menjadi ruang untuk bernafas, merenung, dan menyembuhkan. Kadang, Tuhan menjauhkan kita dari keramaian bukan karena ingin membuat kita merasa sepi, tapi agar kita belajar berbicara dengan hati sendiri, menemukan kedamaian tanpa bergantung pada siapapun. Selalu merasa sendiri memang menyakitkan, tapi bukan akhir dari segalanya. Itu adalah tanda bahwa hati kita sedang mencari makna yang lebih dalam, bukan sekedar kehadiran yang dangkal. Suatu hari nanti, setelah kita berdamai dengan kesendirian, kita akan mulai merasakan kehangatan dari hal-hal sederhana seperti matahari pagi, secangkir kopi, lagu yang tenang, atau senyum tulus seseorang yang datang tanpa kita duga. Dan mungkin di saat itu kita akan menyadari ternyata kita tidak pernah benar-benar sendiri. Dunia ini masih punya ruang untuk kita, asal kita berani membuka hati.